Banyak yang mengira kalau kita membahas tentang Perang Dingin itu cuma soal Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Tapi ada salah satu negara yang sering luput dari pembicaraan. Negara ini memang bukan negara yang memulai Perang Dingin itu sendiri, tapi menjadi salah satu negara di mana titik awal Perang Dingin itu bermunculan. Pertanyaannya, apakah Perang Dingin benar-benar dimulai di Kanada? Selamat datang di History Corner, tempat di mana kita ngomongin sejarah dengan bahasa tongkrongan. Setelah Perang Dunia II selesai, dunia terbelah menjadi dua kubu, kubu barat dan juga kubu timur. Kubu barat ini dipimpin oleh Amerika dengan ideologi yang cenderung pada kapitalis dan liberalis. Sementara kubu timur itu dipimpin oleh Uni Soviet yang ideologinya tuh cenderung ke sosialis komunis. Nah, Kanada ini berada di kubu barat dan secara terang-terangan mereka tuh menunjukkan simpatinya atau menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika. Tapi dalam perjalanan hubungan diplomatis antara Kanada dan Amerika, hubungan mereka nggak selalu mulus-mulus aja. Di dalam negeri sendiri, Kanada itu sebenarnya sudah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka tuh anti komunis. Mulai dari pemerintahannya, pebisnis, sampai aparat itu mereka semuanya menentang yang namanya komunisme. Gerakan buruh yang terjadi di Kanada itu sering dikaitkan dengan konspirasi Bolshevik yang terjadi di Rusia. Puncaknya di Kanada pada waktu itu terjadi pemogokan umum Winnipeg yang terjadi pada tahun 1919, di mana pada saat itu ada lebih dari 30.000 buruh yang melakukan mogok kerja dan mereka demo ke jalanan, di mana mereka menuntut upah yang layak, kondisi kerja yang layak, dan hak untuk berunding bersama. Karena selama ini mereka merasa sebagai kelompok yang dikucilkan di dalam masyarakat. Polisi akhirnya dikerahkan untuk meredam aksi demonstran itu. Pada saat itu polisi bertindak represif di mana mereka menembaki para demonstran dan hal ini menyebabkan 2 orang tewas dan 34 lainnya itu luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan nama Sabtu Berdarah. Pada saat itu tuntutan buruh tidak dikabulkan oleh pemerintah Kanada karena ya mereka tidak mau gerakan buruh ini semakin masif. Tapi di saat yang bersamaan solidaritas di antara para buruh ini menguat karena mungkin mereka punya kesamaan nasib dicampakkan oleh pemerintah Kanada pada waktu itu, dan hal ini memunculkan partai-partai sayap kiri yang tidak bisa tertahankan lagi di Kanada. Mereka muncul satu persatu dan di saat yang bersamaan kampanye anti komunis itu semakin gencar digaungkan oleh pemerintah Kanada. Jadi ada dua gejolak. Di satu sisi solidaritas buruh itu lebih menguat, partai-partai sayap kiri itu bermunculan, tapi di saat yang bersamaan mereka nggak bisa membendung kampanye anti komunisme yang digaungkan oleh pemerintah. Karena Amerika tahu kalau misalnya Kanada ini udah jadi salah satu sekutunya untuk memerangi komunisme, jadi Amerika pastinya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini kan. Jadi Amerika ini berusaha sekuat mungkin supaya mereka bisa masuk, supaya mereka bisa mengintervensi, supaya mereka bisa ikut campur dalam urusan Kanada di dalam negeri secara diplomatis. Jadi pada suatu saat Amerika tuh ingin Kanada tuh membersihkan serikat buruh yang ada di Kanada. Nah, Kanada pada saat itu tidak langsung menerima ajakannya Amerika Serikat untuk bekerja sama membersihkan serikat buruh tersebut karena Kanada pada saat itu cuma menganggap ini tuh ambisinya Amerika Serikat aja gitu, dan tugas ini pada akhirnya oleh pemerintah Kanada dialihkan ke Federasi Serikat Buruh yang anggotanya itu cuman buruh-buruh dari Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan aksi pembersihan buruh-buruh yang menjadi simpatisan komunisme di Kanada ini nggak langsung ditangani oleh pemerintah Kanada karena pemerintah Kanada nggak mau seterlibat itu, seikut campur itu sama urusan-urusan politik warga negaranya, walaupun mereka tetap melakukan yang namanya kampanye anti komunis.
Dan pada saat ini Kanada walaupun dekat sama Amerika dan walaupun dia itu lebih memihak kepada Amerika, tapi mereka tetap menjaga jarak. Salah satunya ya itu tadi, mereka walaupun udah disuruh sama Amerika untuk membersihkan semua orang-orang yang terlibat dalam partai kiri, mereka nggak langsung melaksanakan perintahnya Amerika, tapi dialihkan ke federasi supaya kedudukan pemerintah Kanada ini sedikit lebih netral. Pada tahun 1944, beberapa teknisi dan juga ilmuwan Kanada ini terlibat langsung dalam proyek Manhattan yang diadakan sama Amerika Serikat dalam pembuatan bom atom. Nah, pada saat itu, walaupun sebenarnya ilmuwan dan teknisi dari Kanada ini terlibat langsung dalam pembuatan bom atom, tapi mereka tuh tidak punya izin, mereka tidak punya kuasa untuk mengetahui kapan dan di mana bom tersebut akan dijatuhkan. Tapi pada saat itu Soviet menilai bahwa keterlibatan beberapa teknisi dan juga ilmuwan Kanada ini sebagai indikasi bahwa Kanada ini sebenarnya punya orang-orang yang tahu tentang cara pengembangan senjata pemusnah massal atau senjata nuklir yang pada saat itu tuh memang gencar-gencarnya dikembangkan sama dua negara yang lagi memasuki kancah perang dingin itu. Dan dari sanalah Kanada itu sama Soviet dianggap sebagai arena atau tempat yang empuk untuk kegiatan spionase mereka atau kegiatan mata-mata mereka. Pada tahun 1945 ada seorang ahli sandi asal Soviet itu yang kabur dari kedutaan Soviet untuk Kanada yang ada di Kanada pastinya, di mana duta besar ini membawa ratusan dokumen rahasia dan duta besar ini bernama Igor Gouzenko. Nah, Igor ini akhirnya ditangkap sama pemerintah Kanada dan dokumen-dokumennya langsung disita dan diperiksa. Dan pada saat itu terbukti bahwa dokumen yang dibawa sama Igor ini menunjukkan adanya tindakan spionase atau tindakan mata-mata yang dilakukan oleh Soviet di berbagai macam sektor yang ada di Kanada. Dan bahkan Soviet ini gak cuma memata-matai Kanada aja, tapi mereka juga memata-matai Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, jaringan mata-mata Soviet ini tersebar luas di Kanada, bahkan sampai di kalangan pemerintahan dan militer. Hal ini tentu saja menyebabkan pemerintah Kanada tuh turun tangan dan melakukan penyelidikan secara besar-besaran. Hasilnya adalah ada 39 orang yang ditangkap, di mana 18 diantaranya tuh divonis bersalah karena mereka terbukti terlibat langsung sebagai agen-agen ganda gitulah ya. Jadi mereka ini walaupun mereka bekerja di Kanada dan mereka ini bersatu sebagai warga negara Kanada, tapi mereka memberikan informasi tentang Kanada kepada Moskow atau Uni Soviet. Bahkan orang-orang yang terlibat itu ada juga dari anggota parlemen dan perwira militer Kanada. Dan pada titik ini karena Soviet ini ketahuan memata-matai Amerika Serikat, Inggris, dan juga Kanada, sejak saat itulah Soviet berubah menjadi musuh. Karena memang pada masa Perang Dunia Kedua, Soviet ini kan memang bersekutu dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk melawan Jerman, Jepang, dan juga Italia. Karena pada saat Perang Dunia Kedua kan ideologi tiga negara itu beda sendiri, yaitu fasisme. Tapi setelah Perang Dunia selesai dan sekutu menang, termasuk Soviet juga menang, mereka masukkan ke kancah perang dingin dan di sini Soviet itu berubah jadi musuh karena ideologinya juga udah beda, ideologinya udah tidak sejalan dengan negara-negara sekutu. Selama masa perang dingin ini masih berlangsung dari tahun 1949 sampai 1991 itu baru selesai. Sebenarnya sudah dilakukan yang namanya upaya damai antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, tapi selalu gagal. Dan walaupun pada saat itu Joseph Stalin, salah satu pemimpin Soviet yang paling disegani dan paling ditakuti, meninggal pada tahun 1952 dan itu mungkin bisa dijadikan peluang untuk dua negara ini damai kan, tapi pada saat itu bahkan perundingan untuk damai pada tahun 1953 itu gagal dan tidak membuahkan hasil apapun. Hasilnya adalah Uni Soviet dan Amerika ini tetap berperang.
Pada saat itu Kanada ini juga ikut membentuk yang namanya NATO. Jadi NATO ini adalah aliansi khusus negara-negara sekutu yang memihak Amerika. Nah, karena sebenarnya ya walaupun Kanada ini memihak Amerika, tapi sebenarnya dia tuh diam-diam tuh ketar-ketir karena Kanada ini sadar kalau misalnya ada potensi perang rudal antara Uni Soviet dan Amerika yang bakal meletus entah kapan gitu. Jadi walaupun dia ini memihak NATO, walaupun dia ini memihak Amerika, tapi dia ini takut memihak pihak yang salah. Kalau misalnya nanti perang rudal itu beneran terjadi dan ternyata Amerika ini kalah, otomatis kekalahan itu akan menyebabkan efek domino ke negara-negara NATO atau ke negara-negara yang bersekutu dengan Amerika, termasuk Kanada itu sendiri bakalan kena dampaknya kan. Nah, karena Kanada ini takut akan perang rudal yang mungkin aja terjadi antara Amerika dan juga Uni Soviet, makanya pemerintahnya tuh membangun sistem radar yang skalanya itu besar banget. Mereka tuh membangun Pine Tree Line, terus ada juga sistem radar Middle Canada Line dan juga Distant Early Warning Line. Dimana ketiga sistem radar ini tuh tersebar di seluruh titik-titik yang rawan di Kanada, termasuk ada juga yang dipasang di antara garis Atlantik gitu ya. Semua ini tuh bertujuan untuk mendeteksi kalau ada rudalnya Uni Soviet itu yang nyasar ke atau mungkin disengaja untuk menyerang Kanada dari sistem radar itu tuh bisa dideteksi secara lebih dini dan pemerintahnya bisa langsung balik nyerang si Soviet kalau misalnya perang rudal ini betul-betul terjadi. Sebagai salah satu negara yang yang bersekutu dengan Amerika, otomatis Kanada ini juga harus ikut serta kalau misalnya Amerika Serikat ini sedang membutuhkan pasukan. Nah, pada tahun 1950 sampai 1953 itu terjadi yang namanya Perang Korea. Di mana pada saat itu Kanada mengirimkan lebih dari 26.000 pasukan, baik yang nanti akan bertempur di darat, laut, ataupun udara. Di mana pasukan mereka tuh juga ada di bawah pengawasan PBB. Jadi pasukan PBB mengirimkan pasukannya sendiri, pasukan Kanada juga ngirim pasukannya sendiri. Di sana mereka bertempur dengan Korea Utara dan Tiongkok. Beberapa kali mereka mengalami kemenangan dan beberapa kali mereka juga mengalami kekalahan. Selain juga mengirimkan pasukan tempur, Kanada ini juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan pasukan Kanada itu disuruh stay di Korea dan Tiongkok sampai tahun 1957. Jadi setelah tahun 1957 pasukan Kanada ini baru ditarik pulang ke negaranya. Menteri Luar Negeri Kanada itu sebenarnya juga sering banget beda pendapat, sering banget cekcok sama Menteri Luar Negerinya Amerika. Nah, salah satu contohnya itu pada saat Perang Korea terjadi. Nah, pada saat itu Menteri Luar Negeri Amerika ini menginginkan bahwa tawanan perang dari Korea Utara dan Tiongkok ini supaya tidak dipulangkan ke negara masing-masing, tapi mereka tuh dibiarkan stay di Korea Selatan. Dan Kanada tuh nggak mau mematuhi aturan ini karena itu melanggar konferensi Jenewa yang udah mereka sepakati. Itu melanggar aturan internasional. Dan Kanada tuh nggak mau seperti itu, walaupun ya dia bersekutu sama Amerika kan. Nah, entah bagaimana caranya, entah bagaimana situasinya, tapi agenda Amerika untuk tidak memulangkan tawanan perang dari Korea Utara dan Tiongkok ini tuh tiba-tiba aja tuh terdengar sama tawanan perang yang waktu itu ditawan di salah satu pulau yang ada di Korea. Dan orang-orang yang ditawan ini pada akhirnya kan marah gitu ya. Mereka ini pengennya tetap pulang ke negara masing-masing dan kericuhan di dalam camp penahanan itu, di dalam penjara di mana tawanan perang ini ditampung itu nggak bisa dibendung lagi. Dan pada saat itu Amerika Serikat itu menyuruh pasukan Kanada untuk bisa membendung kericuhan itu. Dan sebenarnya pasukan Kanada ini juga dilema karena pada saat itu mereka gak menerima yang namanya perintah langsung dari pemerintah Kanada, karena kalau mereka itu bergerak langsung tanpa surat perintah dari pemerintah Kanada itu turun,
itu akan menyalahi yang namanya kebijakan luar negerinya Kanada. Tapi pada saat itu mungkin keadaannya lagi genting dan Amerika Serikat ini terus menekan pasukan Kanada, dan pada akhirnya pasukan Kanada nggak punya pilihan lain selain meredam kericuhan yang ditimbulkan sama kebijakan Amerika Serikat yang melanggar konferensi Jenewa itu tadi. Jadi Amerika Serikat yang bikin keributan, malah pasukan lain yang disuruh untuk meredam keributan itu sendiri. Dan disitulah kali pertama pasukan Kanada itu melanggar yang namanya kebijakan luar negerinya mereka, karena sebelum-sebelumnya mereka tuh selalu bergerak sesuai dengan arahan atau sesuai dengan surat perintah yang udah dikeluarkan sama pemerintah Kanada. Tapi untuk pertama kalinya mereka itu terpaksa bergerak untuk meredam kericuhan tanpa menunggu surat perintah dari pemerintah Kanada secara resmi. Hubungan Amerika dan juga Kanada ini juga merenggang pada hal-hal yang lainnya, nggak cuman pada saat perang Korea itu aja, tapi salah satu contohnya itu terjadi pada tahun 1957 di mana ada seorang diplomat Kanada untuk Mesir, itu dia bunuh diri dengan melompat di salah satu gedung yang ada di Kairo, karena pada waktu itu pemerintah Amerika Serikat itu kembali mengungkit masa lalunya yang waktu itu pada tahun 1930-an dia itu pernah terlibat dalam partai komunis yang ada di Kanada. Dan walaupun Kanada ini memang bersekutu sama Amerika Serikat dan mereka ini sering tukar informasi tentang intelijen dan lain sebagainya, tapi Kanada ini sepertinya tidak expect gitu ya kalau misalnya data-data dari warga negaranya tuh sampai dibuka kembali oleh Amerika Serikat dan dicari lagi mana yang simpatisan komunis, dan isu itu tuh kayak digoreng habis-habisan sama Amerika, padahal sebenarnya kasus dari diplomat Kanada yang jadi simpatisan komunis itu udah selesai. Jadi dia ini memang sempat ditangkap sama pemerintah Kanada yang memang waktu itu lagi gencar-gencarnya melakukan kampanye anti komunis kan. Dia ini udah ditangkap 2 kali dan 2 kali juga udah dibebaskan sama pemerintah Kanada, tapi entah gimana caranya Amerika ini kayak berusaha mencari-cari simpatisan komunis di Kanada, dan data-data itu tuh diungkapkan gitu loh, diungkapkan ke publik. Dan hal ini tuh membuat diplomat Kanada yang tadi memutuskan untuk suicide itu kayak hidup dengan dengan pressure atau dengan tekanan yang sangat besar. Dia itu hidup dalam intimidasi dan segala macamnya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, hal ini tuh menimbulkan kemarahan yang masif di masyarakat karena masyarakat tuh menilai apa yang dilakukan sama Amerika Serikat itu sama sekali nggak bijaksana gitu. Walaupun pemerintah Kanada ini juga sering berbagi informasi intelijen dan juga kerjasama dengan Amerika, tapi mungkin Kanada ini berpikir bahwa ya walaupun aku kerjasama dengan kamu Amerika, tapi tolong biarkan aku mengatur kebijakan dalam negeri dan luar negeriku sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu ikut campur lah. Dan dalam hal ini sampai diplomat Kanada yang memutuskan untuk suicide, itu kan berarti masalahnya serius banget karena diplomat ini harus hidup dalam intimidasi dan dalam tekanan yang sangat besar gara-gara kasus lamanya itu dibuka. Padahal pemerintah Kanada tuh nggak mau ngungkit-ngungkit kasus lama itu lagi gitu, udah dianggap selesai gitu kan. Tapi gara-gara ulahnya Amerika ini, akhirnya pemerintah Kanada tuh hubungan diplomatiknya dengan Amerika udah makin tegang, udah makin merenggang lagi. Tapi walaupun pemerintah Kanada ini gak mau terlalu berpihak sama Amerika Serikat, walaupun mereka ideologinya lebih ke barat, masih ada segelintir Perdana Menterinya Kanada yang berpihak ke Amerika dan menginginkan Kanada itu lebih dekat lagi dengan Amerika. Dan dia bahkan dekat banget sama Presiden Ronald Reagan, salah satu presiden Amerika. Dan pada akhir tahun 1950-an, melalui Perdana Menteri Kanada yang sahabat baiknya Reagan ini,
Kanada tuh bahkan setuju untuk menempatkan rudalnya Amerika Serikat di salah satu wilayah yang ada di Kanada. Dan pada saat itu tuh publik nggak tahu kalau misalnya di dalam rudal itu tuh ada senjata nuklirnya, ada hulu ledak nuklir. Jadi masyarakat ini cuma dikasih tahu kalau misalnya rudal Amerika tuh yang ditempatkan di wilayah Kanada tuh aman, nggak ada nuklirnya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun nggak akan menimbulkan kekacauan atau kerusakan yang masif kayak kayak yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki gitu. Tapi pada akhirnya pada tahun 1960 terungkap nih kalau ternyata pemerintah Kanada tuh berbohong soal rudal yang katanya nggak ada daya ledak nuklirnya, tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan rudal itu tuh memang ada hulu ledak nuklir. Dan pada saat itu tuh masyarakat Kanada marah banget. Mereka protes, mereka turun ke jalan dan mereka tuh bertanya-tanya kepada pemerintahnya, emang tuh mereka harus ya ikut terlibat dalam eh, terlibat dalam perang nuklir atau perang rudal antara Amerika dan Uni Soviet itu sampai sebegininya. Apakah Kanada harus memihak Amerika tuh sampai sejauh ini? Walaupun Kanada ini berusaha untuk menjauh ya dari Amerika dan dia ini nggak 100% memihak Amerika, dia tuh kayak setengah-setengah gitu loh memihak Amerika, dan Amerika tuh sadar sama ketidaktotalitasan Kanada dalam memihak Amerika. Jadi pada waktu itu tahun 1962 itu ada yang namanya krisis rudal Kuba. Jadi pada waktu itu Amerika nih mengajak Kanada, atau dia tuh kasih kayak tawaran gitu ya ke Kanada buat jadi partnernya dalam menginvasi Kuba, karena pada saat itu Amerika tuh menduga kalau di Kuba tuh ada senjata nuklirnya atau ada rudalnya Soviet yang dipasang di Kuba. Jadi Amerika nih kayak udah ketar-ketir duluan, jadi dia pengen menginvasi Kuba untuk mencari si rudal Uni Soviet itu. Tapi Kanada pada waktu itu nggak mau langsung menyetujui ajakan untuk menginvasi Kuba karena dia takut kalau misalnya nanti mereka berdua nih, Kanada sama Amerika nih, jadi menginvasi Kuba dan ternyata di sana mereka tidak menemukan rudalnya Soviet, itu kan kayak sama aja membangunkan singa yang lagi tidur gitu kan. Dan Kanada nih sadar akan itu. Dia takut kalau misalnya di sana dia nggak menemukan rudal, itu membuat Soviet marah dan akhirnya perang rudal antara Amerika dan Soviet ini nggak bisa terhindarkan lagi. Dan kalaupun nanti Kanada ini menerima ajakannya Amerika untuk invasi Kuba dan ternyata di situ misalnya nggak ada rudal seperti yang dituduhkan sama Amerika, otomatis Kanada ini adalah negara yang juga jadi targetnya Uni Soviet kan, kalau misalnya perang rudal antara dua negara itu benar-benar terjadi. Dan itu sama sekali, dan pemerintah Kanada ini sama sekali nggak mau ikut campur sampai sejauh itu. Dia tuh nggak mau menerima efek yang sangat-sangat besar buat warga negaranya. Soalnya kan efek dari perang rudal ini kan nggak main-main ya. Dia tuh bisa kayak senjata pemusnah massal lah gitu. Nah, karena takut salah langkah gitu ya, akhirnya Kanada ini mengusulkan ke Amerika, gimana kalau kita itu manggil PBB aja, gimana kalau kita tuh melibatkan PBB dalam menyelesaikan konflik rudal di Kuba ini, karena anggota dari PBB ini kan banyak kan, negaranya kan nggak cuma Amerika dan juga Kanada, tapi ada banyak negara lain yang gabung di PBB. Jadi kalau misalnya PBB ikut menyelesaikan konflik ini, itu bakal terjadi yang namanya netralitas gitu kan. Seenggaknya Kanada ini nggak terlalu berpihak sama sama Amerika gitu. Dan menurut Kanada memang konflik yang seperti ini tuh memang udah sewajarnya kita melibatkan PBB, jangan kita tuh mengambil tindakan sendiri gitu loh. Dan pada saat itu terjadilah cekcok antara Menteri Luar Negeri Kanada dan juga JFK alias John F. Kennedy yang waktu itu jadi presidennya Amerika Serikat. Mereka tuh cekcok lewat telepon. Amerika tetap mendesak Kanada supaya mau ikut invasi Kuba, tapi Kanada dengan segala macam cara berusaha meyakinkan Amerika kalau mereka harus tetap melibatkan PBB dalam
menyelesaikan masalah ini, dan pada akhirnya konflik ini bisa berakhir dengan damai ketika pemerintah Soviet ini, Presiden Soviet setuju untuk menarik rudalnya dari Kuba setelah Amerika Serikat ini juga sepakat untuk gak invasi Kuba gitu. Jadi ketika Amerika dan juga Soviet ini udah sama-sama sepakat, konflik ini berakhir dengan damai pada tanggal 28 Oktober 1962. Jadi, tapi semenjak konflik itu, Kanada udah mulai sangat hati-hati sama yang namanya Amerika. Dia bener-bener kayak berusaha semaksimal mungkin jaga jarak, tapi tetap menjaga baik hubungan diplomatis gitu. Nah, pada akhirnya walaupun Perang Dingin ini selesainya pada tahun 1991 ketika Uni Soviet ini runtuh, tapi Kanada ini termasuk negara yang berani untuk mengambil langkah sejelas itu, mengambil langkah kalau mereka itu berani menjauh dari Amerika, walaupun ideologi mereka tuh lebih cenderung ke kapitalis dan liberalis, tapi pada tahun 1968 mereka memutuskan untuk mengurangi pasukan Kanada yang dikirim ke Eropa di bawah nama NATO, atas nama NATO. Jadi pada waktu itu memang ada pasukan-pasukan Kanada yang dikirimkan ke Eropa untuk menjaga situasi supaya mungkin nggak banyak negara Eropa jadi negara-negara komunis gitu ya. Pemerintah Kanada juga memutuskan untuk menarik senjata nuklir yang waktu itu sempat dipasang di beberapa wilayah yang ada di Kanada. Mereka juga menonaktifkan bunker yang waktu itu sempat dibikin untuk melindungi warga negaranya kalau misalnya perang rudal antara Amerika dan Uni Soviet itu benar-benar pecah gitu, benar-benar terjadi. Pemerintah Kanada juga menonaktifkan sirene bahaya udara, sirene yang bisa mendeteksi adanya serangan rudal dari Uni Soviet, itu semuanya udah dinonaktifkan. Terus pada akhirnya Kanada setuju untuk mengakui kemerdekaan Tiongkok. Terus Kanada juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kuba, dan mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan ke Kuba. Dan pada saat itu Kanada udah lebih mandiri dalam hal kebijakan luar negeri. Jadi dia udah nggak takut-takut lagi gitu untuk mengambil tindakan tegas menjauh dari Amerika Serikat. Setelah Perang Dingin ini berakhir tahun 1991, pasukan Kanada yang waktu itu dikirim ke Jerman itu akhirnya ditarik kembali oleh pemerintahnya. Terus anggaran militer Kanada ini juga dipangkas sama pemerintahnya. Pangkalan Amerika Serikat yang ada di Kanada itu bahkan dinonaktifkan atau ditutup, dan fasilitas-fasilitas militer, senjata-senjata militer, semacam granat, senapan dan lain sebagainya yang waktu itu ada di pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Kanada, itu sama pemerintah Amerika sepenuhnya diserahkan ke pemerintah Kanada supaya bisa dikelola dengan baik gitu. Dan setelah Perang Dingin, hubungan-hubungan Kanada dengan negara-negara komunis itu dan negara-negara fasis lainnya itu juga berjalan lancar. Mereka menjalin diplomatik juga sama Jerman, sama Kuba, sama Tiongkok. Jadi di sini tuh mereka menunjukkan tidak adanya keraguan untuk memilih kebijakannya sendiri, memilih kebijakan dalam negeri dan luar negerinya sendiri. Jadi mereka tidak mau terlalu patuh sama Amerika walaupun ada kerjasama dengan Amerika. Jadi kerjasama antara Amerika setelah Perang Dingin dia tetap jalan, tapi Kanada tetap menjaga jarak aman supaya dia nggak terlalu ke Amerika gitu. Oke, jadi apakah memang benar Perang Dingin itu terjadi di Kanada? Dan jawabannya, Perang Dingin itu sebenarnya tidak mulai di Kanada ya, karena Perang Dingin itu lebih banyak dimulai di Eropa-Eropa. Tapi walaupun Perang Dingin ini tidak dimulai di Kanada, Kanada itu tetap menjadi salah satu negara, menjadi salah satu arena di mana percikan awal Perang Dingin itu muncul, dan
pada akhirnya Kanada juga mau nggak mau dia harus terlibat dalam kancah perang dingin ini karena ideologinya lebih ke arah barat dan dia juga secara terang-terangan mengaku bersekutu dengan Amerika. Tapi walaupun dia bersekutu dengan Amerika, untungnya sih Kanada ini masih punya apa ya? Punya keberanian, punya ketegasan supaya dia ini menjaga jarak dengan siapa saja yang bekerja sama dengan dia. Salah satunya adalah Amerika. Jadi itu tadi adalah video tentang apakah perang dingin itu benar-benar dimulai di Kanada. Makasih banget udah nonton, videonya bakal panjang banget dan maaf kalau misalnya ada salah kata, dan I'll see you guys on my next video. Bye.